Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Nadi, NIM 1811123. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik tentang masail fikih al-hadis. Topik yang pertama saya bahas mengenai adalah masail fikih dan lingkupnya. Dan yang kedua adalah mengenai abortus dan menstrual regulation. Dan yang ketiga adalah mengenai bayi tabung, nikah sirih, dan nikah mut'ah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai topik yang pertama, yaitu masail fikih. Masail fikih terdiri dari dua kata, yaitu masail dan fikih. Al-Juryaniyah dalam Al-Tarifat menyatakan kata al-masail adalah perkara-perkara yang dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang berkomprehensif dan perkara-perkara tersebut. Kemudian mengenai fikih, menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Allah yang ditetapkan atas mukallaf dalam bentuk wajib, namun mandub atau sunnah, makruh dan mubah yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Sunnah dan dalil-dalil yang sejalan dengannya. Baiklah, selanjutnya mengenai ruang lingkupnya. Pembahasan masail fikih mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, dan muamalah, dan bahkan akhlak juga. Ruang lingkup dari masail fikih adalah berbagai masalah, mulai dari masalah perkembangan pemikiran hukum Islam, pertumbuhan fikih, usul fikih, dan qawaid fikih, implementasi perubahan sosial terhadap perubahan hukum, serta berbagai pandangan teologi amat menarik untuk dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Mungkin itu yang saya paparkan mengenai masail fikih dan ruang lingkupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abortus dan menstrual regulation. Abortus atau menstrual regulation yang mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi tujuannya boleh dikatakan sama, yaitu tidak menginginkan keturunan. Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yaitu usia kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram. Bagi seorang wanita yang mengalami abortus akan memperlihatkan emosi yang sama seperti wanita hamil dan melahirkan, termasuk juga respon depresi postpartum. Respon wanita yang mengalami aborsi bervariasi tergantung apakah kehamilan diinginkan dan direncanakan atau kehamilan akibat pemerkosaan. Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid. Tetapi dalam praktek, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung, maka ia minta dibereskan janinnya itu. Maka dijelaskan bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah abortus profatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Selanjutnya adalah mengenai bayi tabung. Bayi tabung di sini adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita. Bayi tabung pada dasarnya merupakan bayi hasil konsepsi dari pertemuan antara sel telur dan sperma yang dilakukan dalam sebuah tabung yang dipersiapkan sedemikian rupa di laboratorium. Program ini bertujuan untuk membantu
pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara ilmiah disebabkan oleh tubal walaupun istrinya mengalami kerusakan permanen, atau jika pasangan suami istri memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan tidak kemungkinan untuk memperoleh keturunan. Nah, selanjutnya mengenai nikah siri dan nikah mut'ah. Di sini nikah siri berarti di sini pengertian dari nikah. Nikah di sini berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti atau mengadakan perkawinan. Dalam penggunaan sehari-hari, kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. Selanjutnya mengenai nikah siri. Nikah siri atau nikah rahasia atau lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetapi tidak sesuai dengan aturan negara. Misalnya tidak diketahui pihak KUA dan tidak mempunyai surat pernikahan. Pernikahan ini sah menurut agama karena sudah menurunkan rukun dan syarat pernikahan, namun tidak sah secara hukum pernikahan negara. Selanjutnya mengenai nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri adalah menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu atau sampai tempoh waktu tertentu, biasa disebut dengan nikah kontrak. Dengan kata lain, nikah mut'ah disebut juga sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuan itu menentukan waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Di sini mengenai hukum dari nikah mut'ah sendiri adalah seluruh imam mazhab menetapkan nikah mut'ah adalah sebagai nikah yang diharamkan. Alasannya adalah nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu batal sebagaimana bentuk pernikahan lain yang dibatalkan Islam. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabda beliau, "Wahai manusia, sebelum ini aku mengizinkan melakukan nikah mut'ah. Kini ketahuilah Allah mengharamkan hingga hari kiamat." Nah, terima kasih. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan atau paparkan mengenai 3 topik yang saya bahas tadi, mengenai masail fikih, aborsi, dan regulation menstrual regulation, dan bayi tabung, nikah siri, dan nikah mut'ah berserta hukumnya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.